Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ashrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Anak-anakku yang bersama-sama mengharapkan cinta dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, sehingga Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita, khususnya pada saat ini dengan adanya wabah corona, kita berusaha mengkaji surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan seekor binatang kecil berupa nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Maka terbagi dua golongan manusia menanggapi perumpamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang beriman, maka pasti dia mengatakan faya'lamuna annahul haqq min rabbihim, bahwa kejadian peristiwa semacam ini mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti membawakan manfaatnya. Wa ammal ladzina kafaru, dan golongan yang kedua, orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala, maka dia akan mengatakan, untuk apa Allah datangkan penyakit? Untuk apa Allah memberikan perumpamaan ini? Artinya dia mengingkari akan kejadian ini dan tidak akan dapat apa-apa kecuali kerugian. Anak-anakku yang sama-sama mengharapkan cinta dan rahmat Allah, maka kita berusaha mengambil hikmah di balik musibah corona ini. Dengan cara apa? Allah sudah mengajarkan kita dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian bagaimana cara Allah memperlakukan pasukan gajah? Kita tahu ayat diawali dengan alam taro, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir bagaimana cara kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana cara Allah memperlakukan bi ashabil fil, pasukan gajah. Maka cara inilah yang kita gunakan pula menghadapi musibah corona. Bagaimana caranya? Untuk mengambil hikmah atau pelajaran, kita harus terampil menggunakan 1001 cara untuk sukses, berhasil mendapatkan kebaikan dari sebuah peristiwa. Bagi anak-anakku yang sama-sama mengharapkan cinta dan rahmat Allah, kita dipaksa dengan corona ini belajar di dalam rumah masing-masing, tetap tinggal di rumah masing-masing. Apa hikmahnya? Yang pertama, kita dituntut untuk belajar khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kalau kita di sekolah dengan materi yang banyak, pelajaran yang beraneka ragam, dengan kegiatan yang banyak pula, sehingga kita tersita waktunya untuk
hal-hal yang lainnya yang sudah ditentukan di dalam kurikulum, maka ketika kita tinggal di rumah, belajar dari rumah, maka kita fokus untuk ibadah, fokus kita untuk tadarus Al-Quran, fokus kita untuk sholat sunnah, fokus kita untuk tahajud. Jadi waktu luang yang banyak ini kita manfaatkan untuk serius beribadah kepada Allah. Itulah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, sebagai anak punya waktu yang sangat banyak untuk berbakti kepada orang tua. Dengan tetap tinggal di rumah, orang tua mendampingi kita, maka kita punya banyak waktu untuk bermuamalah dengan kedua orang tua kita, sehingga di sanalah nilai berbakti kepada orang tua kita muncul. Bagaimana caranya? Kita bangun lebih dahulu, tidak usah dibangunkan oleh orang tua. Lebih bagus lagi, kita bisa mengajak orang tua bangun di sepertiga malam, mengajak sholat tahajud berjamaah dengan keluarga. Atau kita bisa juga berbakti kepada orang tua dengan membantu aktivitas orang tua, meringankan kesibukan-kesibukan orang tua, yaitu kita bisa merapihkan tempat tidur kita, kita bisa mengambil makan sendiri tanpa harus dilayani orang tua. Maka ini adalah bukti birrul walidain kita di rumah. Dan waktunya sangat panjang, waktunya sangat luas, sehingga kita bisa berkualitas dalam berbakti kepada orang tua. Sedangkan yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan hikmah, potensi diri kita akan muncul. Dengan apa? Kalau belajar di sekolah, mungkin sudah ditetapkan pelajarannya, sudah ditetapkan jadwalnya, sudah ditetapkan kegiatannya, waktunya, tempatnya, maka saatnya kita akan menunjukkan belajar di rumah, potensi kita akan muncul. Dengan apa? Mengatur jadwal mandiri. Kalau potensi kita banyak digunakan untuk belajar matematika, maka di situ kita akan seluas-luasnya belajar matematika. Atau kita yang suka bahasa, akan digunakan sebanyak-banyaknya untuk belajar bahasa. Potensi diri kita apa, maka kita akan tuangkan dalam waktu belajar di rumah ini. Akan muncul potensi-potensi yang terpendam, yang selama ini dikengkang oleh kurikulum. Maka dengan belajar di rumah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari potensi kita akan muncul, dari berbakti kepada orang tua kita akan muncul, dan beribadah kepada Allah lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi. Wallahu musil ila sawa'is sabil wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bersama-sama mengharapkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita akan memberikan pertanyaan kuis untuk anak-anakku semua. Bagi yang bisa menjawab di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan yang pertama adalah, surat dan ayat berapakah Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil dari seekor nyamuk tersebut? Pertanyaan yang kedua adalah, hikmah apa yang bisa didapatkan dari belajar di rumah? Sebutkan 2 saja. Kiranya kalau yang beruntung bisa mendapatkan hadiah, dan segera beri komentar jawaban di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.